Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik para pemirsa Hasan TV, senang sekali kita ketemu lagi dalam kajian Islam ilmiah kita, dan khusus pada pagi hari ini kita akan memulai kajian perdana kita, yaitu kajian kitab Tauhid Hasyiyah, Kitab Tauhid karya Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Asimi An-Najdi. Dan seperti biasa setiap Senin pagi kita bersama Ustadz kita, yaitu Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LC MA Hafizahullahu Ta'ala. Dan Alhamdulillah, tema yang akan kita angkat pada pagi hari ini adalah penjelasan tentang tauhid. Dan seperti biasa para pemirsa Hasan TV, kembali lagi kami mengajak para pemirsa Hasan TV bagi yang ingin berinteraktif secara langsung bisa melalui nomor 081190079112, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 081190079113. Dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda bisa disesuaikan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini, dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan Anda juga akan kami bacakan setelah Ustadz menuntaskan pembahasan pada pagi hari ini. Tapi tanpa memperpanjang waktu lagi, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Ustadz, dan keluarga? Alhamdulillah bi khairin. Di Batam agak sedikit mendung, namun alhamdulillah hati kita selalu cerah insyaallah tabaraka taala. Insyaallah, Ustadz. Tapi Ustadz, semoga Allah memudahkan pertemuan kita pada pagi hari ini, Ustadz. Tapi Ustadz, kami persilakan Ustadz untuk memulai pembahasan pada pagi hari ini. Falyatafaddal mashkuran. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali bersua dalam kajian mingguan, dan tema kita insyaallah pada pagi hari ini berkaitan dengan Kitab Tauhid, ya, tentang tauhid, yang mana Kitab Tauhid ini merupakan kitab yang begitu baiknya dalam penjelasan tentang tauhid al-uluhiyah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab ini adalah buah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang senantiasa mendapat sorotan, mendapat fitnahan, tudingan, celaan. Ya, orang-orang menisbatkan akidah Wahabi kepada beliau, mazhab Wahabi kepada beliau, padahal beliau tidak pernah mengakui adanya mazhab yang bernamanya mazhab Wahabi ataupun akidah Wahabi, karena akidah beliau adalah akidah yang telah dianut oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak zaman Nabi yang mulia SAW, kemudian zaman para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan dia tidak pernah mendatangkan sesuatu yang baru dalam bab akidah. Dia bukanlah mubtadi', bukanlah yang membuat catatan baru tentang akidah kaum muslimin, tidak. Dia hanyalah merupakan muttabi', mengikuti apa yang telah ada. Maka apa yang disebut orang dengan sebutan Wahabi, akidah Wahabiyah dan semacamnya, ini adalah merupakan sematan yang disematkan oleh musuh-musuh Islam yang tidak ingin kejernihan akidah
sebagaimana yang diturunkan Allah tabaraka taala kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam bab mazhab juga beliau, mazhab fiqih beliau bukanlah mazhab yang baru. Beliau tidak mendirikan mazhab baru dalam masalah fiqih, tidak. Mazhab beliau jelas mengikuti salah satu daripada bagian mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dalam fiqih, yaitu bermazhab Ahmad bin Hanbal atau Hanbaliyun rahimahullah, bermazhab Ahmad bin Hanbal. Ya, yang telah diakui qatibatan secara kesepakatan kaum muslimin, bagian daripada akidah, bagian daripada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab fiqih. Subhanallah, yang mana kita ketahui Ahmad bin Hanbal adalah merupakan murid daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki pembahasan matan dari kitab ini, ya, kita akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat tentang sejarah beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, nanti insya Allah setelah kita membahas kitab ini, pahamlah kita apa sebenarnya yang orang-orang sebut tentang Wahabi. Bahwa beliau hanyalah mengatakan apa yang Allah katakan dan Rasulnya katakan, dan apa yang telah disepakati para sahabat dan tabi'in ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, inilah akidahnya yang benar-benar bersih jernih beliau ambil daripada kitab dan sunnah. Ya. Siapakah beliau? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab huwa al-Imam al-Allamah ar-Rabbani. Ialah seorang alim, ya, Rabbani, yang menghidupkan sunnah dan memperbaharui dakwah yang telah lama kabur cahayanya. Wahiduz zaman, orang yang terkenal di zamannya. Baqiyatu akabir salaf, beliau adalah bagian yang tersisa daripada para senior ulama-ulama salaf. Ya, kunyahnya Abu Ali, gelarnya Syekhul Islam, namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab bin Syekh Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid. Ya, dan seterusnya. Yang ujungnya adalah At-Tamimi, dari Bani Tamim. Dan terkenal keutamaan Bani Tamim dalam hadis Nabi SAW bahwasanya kelak di akhir zaman asyaddu ummati ala dajjal Banu Tamim. Umatku yang paling dahsyat perlawanannya terhadap Dajjal ketika keluar adalah Banu Tamim. Ini keistimewaan bagi Bani Tamim secara umum. Beliau terlahir di tahun 1115 Hijriah. 1115 Hijriah. Ya, sekarang kita berada pada tahun 1443 Hijriah. Ya, sekitar beliau berarti sekitar 400 tahun yang silam. Rentang waktu antara kita dan beliau. Terlahir di satu negeri yang bernama Al-Uyainah, bagian daripada negeri Najd. Al-Uyainah, ya. Beliau rahimahullah telah berhasil mengkhatamkan Quran sebelum beliau baligh, sebelum beliau berusia 10 tahun. Subhanallah. Dan ini merupakan bukti kesungguhan beliau dan keluarga beliau, ayah beliau mendidik beliau. Sehingga sebelum berumur 10 tahun dia telah hafal Quran. Wa kana hadal fahmi sari' al-idrak. Yata'ajjabu ahluhu. Dan dia terkenal dengan kecerdasan yang luar biasa, kejeniusan yang luar biasa, yang membuat banyak orang-orang kagum dengannya. Min fitnatihi wa dzakaihi. Ya, mereka kagum dengan kecerdasannya, kepintarannya, kejeniusannya. Akhadha an walidihi wa ghairihi. Maka sejak kecil dia telah menimba ilmu daripada ayahnya dan daripada ulama-ulama lainnya. Thumma rahala litazawwudi min talabil ilm. Setelah beliau belajar daripada ayahnya dan orang-orang terdekat beliau, beliau pun berangkat menimba ilmu sebagaimana kebiasaan ulama-ulama salaf. Imam Syafi'i rahimahullah terkenal adalah orang yang senantiasa safar dalam rangka menimba ilmu. Tak pernah puas Imam Syafi'i dengan ilmu. Subhanallah. Ya, beliau tinggalkan negerinya Mekah, kemudian ke Madinah. Dari Madinah selesai dengan Imam Malik, beliau pergi ya ke Irak. Di sana belajar dengan para ulama. Subhanallah. Baik di Kufah, baik di Basrah. Dari Irak beliau tak puas, berangkat ke Mesir. Subhanallah. Ke Syam, kemana-mana. Ya, begitulah tradisi para ulama, dan itu pula dilakoni oleh Syekh Muhammad rahimahullah.
Ya, fa'atal Basrah wal Hijaz, dia berguru sampai ke negeri Basrah yang sekarang terletak di negeri Irak. Wal Hijaz, dia keliling di daerah Hijaz. Hijaz adalah daerah antara Mekah, Madinah dan Taif, disebut dengan Al-Hijaz. Ya, miraran ya wal Ahsa wa ghairah, juga dia berangkat ke Al-Ahsa. Ya, yang sekarang berada di daerah Riyadh dan sekitarnya. Thumma rahala litazawwud min talabil ilmi. Kemudian beliau menimba ilmu, terus berjalan dalam rangka menimba ilmu tersebut. Ya. Kemudian watadalla an ulama'i tilkal aqtar. Tak puas dengan hanya berguru dengan orang-orang di kampung halamannya, beliau keliling kepada para ulama-ulama yang terkenal di zaman tersebut. Di antara guru-gurunya Muhammad Hayat As-Sindi Al-Madani, kemudian Syekh Ismail Al-Ajluni, Ali Afandi Ad-Daghistani, Syekh Abdullah bin Ibrahim An-Najdi, Thumma Al-Madani, dan lain-lainnya. Ya, semua mereka memberikan kepadanya ijazah. Kemudian mulailah beliau muncul dengan kapasitas ilmu yang luar biasa di tengah-tengah manusia, menyeru manusia kepada tauhid, memberitahukan kepada manusia kekhilafan mereka dan kejahilan mereka dalam bab tauhid, di mana di kala itu banyak sekali terjadi berbagai macam bentuk kesyirikan. Ya, banyak yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau pergi haji dan beliau ketika haji berdiri di Multazam. Ya, Multazam adalah tempat antara Hajarul Aswad dengan rukun Hajarul Aswad. Antara pintu dan rukun Hajarul Aswad itulah tempat namanya Multazam. Yang di sana adalah merupakan tempat doa-doa yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tawaf, ketika di Multazam, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala kembali menunjukkan agama ini, memenangkan agama ini. Ya, mengembalikan tauhid yang telah diajarkan Nabi yang mulia SAW, yang merupakan bagian daripada risalah para nabi-nabi sebelumnya, yang mana kala itu benar-benar kabur di mata umat. Subhanallah. Beliau dakwanya intinya adalah pemurnian tauhid agar disembah hanya Allah semata, agar bergantung hanya kepada Allah semata, agar meninggal segala macam bentuk tradisi kesyirikan. Itu inti daripada dakwanya. Banyak kuburan-kuburan yang dikeramatkan, yang diagungkan, yang dipuji, dipuja, diminta. Ya, orang-orang datang ke sana berziarah bukan mendoakan orang yang meninggal, bahkan minta doa kepada orang meninggal. Ya, Masya Allah, banyak sekali kubah-kubah daripada makam-makam para sahabat dibuat seindah-indahnya, manusia terfitnah dengannya. Ya, apalagi yang namanya perdukunan dunia klinik tersebar di mana-mana. Ya, maka beliau bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala kembali mengembalikan cahaya tauhid di Jazirah Arabia. Ya, sebagaimana yang telah pernah dirasakan oleh kaum muslimin di masa Nabi dan para khulafaur rasyidin dinasti Bani Umayyah, Bani Abbas, ya, setelah mereka. Kemudian, ya, beliau bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima dakwah beliau. Setelah itu beliau pun berangkat ke Madinah dan menghadiri kajian para ulama-ulamanya, kemudian berangkat ke Syam. Ya. Kemudian ketika mau berangkat ke Syam, qaddarallahu ma syaa fa'al, Allah Subhanahu wa taala menghalangi keberangkatan beliau ke negeri Syam dengan hikmah yang Allah telah gariskan, tentukan akan muncul kembali agama ini, sinarnya, cahayanya di negeri Najd. Subhanallah. Maka dia kembali ke Najd dan dia berada bersama orang tuanya di negerinya yang bernama Huraymala. Ya. Kemudian di negeri tersebut pulang kampung, intinya dia berusaha mendakwakan manusia agar merujuk kembali kepada sunnah Nabi yang mulia SAW. Ya, setelah itu beliau berangkat ke negeri yang namanya Uyainah. Ya, Al-Uyainah. Kemudian di negeri tersebut beliau menyebarkan dakwah,
dan dakwah beliau diterima oleh masyarakat. Bahkan Amir di Uyainah kali itu pun menerima dakwanya. Ya, sehingga simbol-simbol kesyirikan yang membuat manusia tersesat di Allah Subhanahu wa taala hasil dihancurkan. Kubah-kubah yang dibangun dalamnya kuburan-kuburan, masjid-masjid yang dibangun dalamnya kuburan, ya kuburan dan lain-lainnya, ya dengan kedatangan beliau dan dakwah beliau, semua kubah-kubah ini dihancurkan. Dan ini bukanlah merupakan perkara yang diingkari, bukan perkara mungkar, bukan perkara yang subhanallah, bukan perkara yang menyala. Ya, karena pesan Nabi yang mulia SAW kepada Ali, ya Ali, aku memesankan kepadamu, pergilah. Jangan kau tinggalkan ada kuburan-kuburan yang dibangun padanya, bangun kecuali kau hancurkan. Subhanallah. Ini pesan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Dan harus Anda pahami para pemirsa sekalian, tradisi para sahabat bukanlah mengagungkan bekas-bekas ya, para nabi, ya jejak-jejak para nabi diagungkan. Itu bukan manhaj mereka, bukan cara beragama mereka. Apalagi mengagungkan kuburan-kuburan, bukan cara beragama para nabi. Subhanallah. Apa yang terjadi pada kaum muslimin dewasa itu, subhanallah, banyaknya kuburan dikeramatkan, diagungkan. Ya, datang dakwah ini, dengan dakwah tersebut penguasa berhasil menghancurkan situs-situs kesyirikan ini. Ini bagian daripada kebaikan, bukanlah tercela. Subhanallah. Bahkan Umar bin Khattab sendiri ketika melihat ada orang-orang berkumpul-kumpul, Umar bertanya, mengapa mereka berkumpul di sana? Maka ketika itu sebagian menjawab, ya Amir Mu'minin, sinilah pohon di mana kaum muslimin berbaiat pada baiatul aqabah, ya, atau baiatul ridwan, atau baiatul syajarah. Subhanallah. Kata Umar bin Khattab, potong pohon tersebut. Ya. Bahkan sebagian sahabat tertawa mengatakan, demi Allah, kami yang dulu membaiat di bawah pohon, kami pun tak tahu pohon mana itu sekarang. Subhanallah. Maka Umar perintahkan agar ditebang. Untuk apa? Untuk menjaga kemurnian tauhid, agar jangan pohon tersebut diagungkan. Ini Umar loh, Amirul Mukminin. Jangan dikatakan ini adalah merupakan paham Wahabi. Tidak. Ini Umar bin Khattab menyuruh tebang pohon tersebut. Subhanallah. Ketika terjadi penaklukan negeri Persia, sebagaimana Ibnu Katsir menyebutkan, kaum muslimin mendapati ada jenazah diletakkan di atas tempat tidur, di sisinya ada kitab, dan jenazah tersebut utuh, tak sama sekali termakan oleh usia. Subhanallah. Maka ditanyakan para sahabat, jenazah siapakah gerangan? Maka orang-orang Persia mengatakan ini jenazah Nabi Daniel yang mereka curi daripada orang-orang Romawi ketika Romawi kalah perang dengan Persia. Kemudian diterjemahkan apa yang terdapat dalam kitab tersebut, dalamnya perintah tauhid, menyembah Allah dan semacamnya. Maka taulah kaum muslimin adalah merupakan jasad Nabi Daniel. Maka Umar perintahkan kala itu, ya, Umar perintahkan kala itu para sahabat yang berada di Persia agar membuat kuburan yang banyak. Subhanallah. Kemudian menguburkan jasad tersebut di salah satu bagian daripada kuburan-kuburan tersebut. Subhanallah. Apa tujuannya? Tujuannya agar jangan sampai kelak kuburan ini dikultuskan, diagungkan. Ini perintah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apa yang diperbuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para penguasa di kala itu perbuatan yang memiliki landasan dasar, bukan perkara yang baru ingin menghancurkan agama. Tidak. Agama kita agama yang begitu menjunjung tinggi kehormatan para ulama, kehormatan para sahabat, para tabi'in. Tapi kehormatan tersebut bukan dalam bentuk pengkultusan, sehingga mengambil berkah daripada tanah kuburannya, meminta kepadanya dan semacamnya. Kembali kepada biografi beliau rahimahullah. Ya. Setelah beliau berangkat ke Uyainah, berdakwah di sana, tegaklah di sana berbagai macam bentuk kajian-kajian, pencerahan-pencerahan. Kemudian terjadilah fitnah di sana. Penguasa Uyainah dipaksa oleh para raja-raja lainnya untuk mengusir Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Para penguasa sekitarnya terganggu dengan dakwah tauhid. Ya, akhirnya dengan sangat terpaksa penguasa Uyainah ketika itu mengusir Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Berjalanlah dia seorang diri menuju Dir'iyah.
yang sekarang namanya Riyadh. Dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia tinggalkan semua. Negeri Uyainah, berangkatlah ke Dir'iyah. Ya, subhanallah. Dan di sanalah beliau Allah pertemukan dengan Al-Imam Muhammad bin Su'ud. Ya, beliau berdakwah di sana sebagian daripada kerajaan. Ada yang mengaji dengan beliau, tertariklah ipar daripada Syekh Muhammad bin Su'ud, raja Dir'iyah kala itu. Kemudian tertarik pula dengan dakwanya istri daripada raja, subhanallah, dari Raja Muhammad bin Su'ud. Kemudian mereka berusaha membujuk sang raja untuk mendatangi beliau agar membantu beliau dalam dakwah ini. Terjadilah kesepakatan antara mereka bahwasanya mereka akan setia seiring bersama mendakwahkan tauhid ini dengan segala macam risiko yang mereka hadapi. Dijanjikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kepada Raja Muhammad bin Saud, jikalah kita benar-benar mendakwakan tauhid ini, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan tauhid yang diajarkan Rasulullah, pastilah kekuasaanmu Allah Subhanahu wa taala akan menangkan. Dan benar apa yang dikatakan beliau, subhanallah. Maka mulailah mereka berdakwah, tersebarlah di sekeliling Dir'iyah tauhid, subhanallah. Dan banyak kabilah-kabilah yang tidak setuju dengan dakwah ini, mereka menentang, dan akhirnya satu kabilah demi satu kabilah, subhanallah, ditaklukkan. Bahkan banyak raja-raja yang punya kepentingan juga menentang. Allahu Akbar. Akhirnya peperangan tak dapat terelakkan terhadap orang-orang yang menentang dakwah ini, ingin menghalanginya. Dan lambat laun Dir'iyah merupakan pusat keamiran kala itu. Muhammad bin Saud hanya menguasai Dir'iyah, berubah dia menguasai Hijaz sepenuhnya. Masya Allah, tabarakallah. Bahkan pernah terjadi peperangan antara dinasti Saud ya dengan Raja Makkah. Ya, yang kala itu yang kala itu Syarif Hussein ya tidak mendukung gerakan-gerakan dakwah tajdid, mengembalikan manusia kepada tauhid, merasa terganggu dengan keberadaan kekuasaan Muhammad bin Saud yang semakin meluas. Subhanallah, akhirnya terjadi peperangan. Kemudian Mekah dan Madinah pun diselamatkan dari Syarif Hussein, dia pun lari, kemudian dia minta bantuan kepada Turki Utsmani ya, dan seterusnya. Intinya tersebarlah dakwah tauhid. Ya. Kemudian subhanallah ya, sebagaimana kita saksikan dan kita lihat bagaimana ya orang kala itu dari berbagai macam golongan, suku, kekerajaan menentang dakwah ini, tapi Allah menangkan sebagaimana Allah menangkan dakwah tauhid di masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dibangunlah negeri Najd dengan pondasi-pondasi tauhid, subhanallah. Bahkan di kala itu banyak sekali musuh-musuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Raja Muhammad bin Saud. Ya. Mereka mengajak bersekutu dengan kepala-kepala kabilah, ya, kepala-kepala negeri, bahkan mereka minta bantuan penduduk Najran, Ahlul Hijaz dan lain-lain. Namun Allah Subhanahu wa taala menangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tersebarlah tauhid. Ya, dan Anda lihat bagaimana negeri Saudi Arabia sekarang. Bendera yang begitu indahnya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Bendera yang menunjukkan pilar-pilar tauhid, inilah yang menjadi nilai yang membuat Allah menangkan bangsa ini. Tersebarlah, subhanallah. Dan dari sana menyebar pula lah ajaran tauhid ini sampai ke mana-mana. Dan banyak sekali pujian para ulama-ulama kepada beliau dengan dakwah beliau. Ali Asy-Syaukani dari Yaman memuji beliau, Muhammad bin Ismail Sabuni dari Yaman As-San'ani memuji beliau. Ya, dan ulama-ulama lain yang mereka sepakat mengatakan bahwa inilah dakwah tajdid, memperbaharui kembali akidah Islam yang telah pudar cahaya dengan berbagai macam kesyirikan. Subhanallah. Kemudian beliau menulis banyak sekali kitab-kitab, risalah-risalah, bantahan-bantahan
Kepada orang yang fitnah beliau, mengatakan mengkafirkan kaum muslimin secara umum, beliau bantah. Subhanallah. Sampai-sampai beliau katakan, aku tak pernah mengkafirkan orang yang tahu di kuburan Badawi di Makkah. Karena mengkafirkan bukan perkara gampang, harus butuh syarat-syarat. Maka beliau bantah banyak sekali tuduhan-tuduhan kepada beliau dalam risalah-risalah beliau yang semoga Allah mudahkan kita kelak untuk membahasnya. Subhanallah. Dan beliau meninggalkan banyak sekali literatur-literatur yang menunjukkan jernihnya akidah ini, yang dicela oleh banyak musuh-musuh Islam yang anti dengan pemurnian. Ada kitab namanya Kasyfus Syubhat, Ushulul Iman, Fadail Islam, Fadail Quran, kitab sirah, As-Sirah Al-Mukhtasarah, As-Sirah Al-Mutawwalah, kitab Majmu'ul Hadith, Mukhtasar Asy-Syarh Al-Kabir wal Insaf, Mukhtasar As-Sawa'iq, Fathul Bari, Al-Hadyu, Al-Aqlu wan Naqlu, Kitabul Iman, ya, dan risalah-risalah kecil. Ya, subhanallah. Dan kitab yang paling masyhur di dunia ini dalam pemurnian tauhid uluhiyah adalah Kitabut Tauhid yang ada pada kita bersama-sama pada hari ini. Masya Allah. Marilah kita bersama-sama nikmati pembahasan tentang tauhid. Inilah agama yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya beliau wafat pada tahun 1206. Subhanallah. Semoga Allah rahmati beliau. Ya. Dan sungguh wafatnya beliau adalah merupakan wafatnya seorang pejuang, seorang mujahid, seorang da'i, subhanallah, yang begitu berpengaruh dan sangat mendatangkan kesedihan bagi umat Islam di kala itu. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apabila engkau ingin mengenal seseorang, kenalilah daripada apa yang dia katakan dan apa yang dia tulis. Bukan engkau mengenal seorang daripada orang-orang lain. Literatur yang paling utama membahas tentang akidah beliau, inilah Kitabut Tauhid. Jangan kau dengarkan apa kata orang tentang beliau, mengkafirkan kaum muslimin, merusak akidah kaum muslimin, memecah belah Khawarij. Jangan kau dengarkan. Perbincangan tentang beliau hendaklah kita ambil daripada kitab beliau. Mari sama-sama kita dengarkan tentang Kitabut Tauhid ini. Masya Allah. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah, ya, dalam Kitabut Tauhid, Bismillahirrahmanirrahim. Ini awal apa yang beliau tuliskan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan tentunya ucapan Bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan ucapan yang begitu berkahnya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa mulai kitabnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga tatkala mengirim risalah-risalahnya kepada para raja-raja, Nabi memulaikan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, juga ada hadis kullu amrin dzibalin, ya, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Fi riwayatin abtar, setiap perkara yang begitu penting, yang begitu agung tidak dimulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terputus kebaikannya, ya, atau berkurang keberkahannya. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun makna bismillah dengan nama Allah, ya, di sini kita diperintahkan untuk memulai segala sesuatu dengan nama Allah. Ada fiil yang tersembunyi, bismillah, ya, abda, dengan nama Allah saya memulai, ya. Jadi takdirnya adalah bismillah u'allif, dengan nama Allah akan memulai untuk mengarang kitab ini. Hala kauni musta'inan bidzikrihi mutabarrikan bihi, dan dalam mengarang kitab ini aku menyebutkan namanya dan mengambil keberkahan daripada nama tersebut. Bismillah, ya. Adapun kata-kata Allah, ya, apa itu Allah? Allah alamun ala Rabbina tabaraka ta'ala. Allah adalah merupakan nama yang paling masyhur, nama yang paling agung milik Tuhan kita. Bahkan semua nama-nama lainnya penjelas bagi nama Allah. Allah memiliki nama yang banyak. Walillahil asmaul husna. Milik Allah lah semua nama-nama yang indah. Ya, tapi semua nama tersebut akan kembali menjelaskan Allah. Allahul ladzi la ilaha illahu, ya.
Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbir. Semua nama-nama yang ini menjelaskan siapa dia Allah. Ya, maka dia merupakan nama yang paling agung yang milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kata-kata Allah ini adalah merupakan nama yang mustaq, terambil dari kata-kata ilahun. Ilahun dalam bahasa Arab maknanya adalah, ya, walaupun dia wazannya fi'al bermakna maf'ul atau ma'bud. Artinya adalah Tuhan yang disembah. Jadi Allah adalah maknanya dzul uluhiyah wal ubudiyah. Tuhan yang berhak untuk diberikan kepadanya persembahan, peribadatan ala khalqihi ajma'in, atas hamba-hambanya sekalian. Jadi makna Allah adalah Tuhan yang berhak memiliki, dialamatkan kepadanya segala macam bentuk-bentuk ibadah hamba-hambanya. Jadi arti Allah dzul uluhiyah wal ubudiyah, pemilik segala macam bentuk ibadah, penghambaan. Maka tak boleh apapun bentuk ibadah yang kita lakukan ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Doa ibadah jangan kau tujukan kecuali kepada Allah. Jangan kau tujukan kepada kuburan-kuburan, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna Allah dari kata-kata ilah, karena banyak sekali diulang-ulangi maka ditambahkanlah alif dan lam. Jadilah Allah. Bismillah, maka itulah nama Allah Jalla wa Ala, yang artinya pemilik segala macam bentuk ibadah dan penghambaan. Adapun Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim adalah merupakan dua nama Allah Subhanahu wa taala yang terambil dari sifat rahmatnya. Allah memiliki sifat rahmat. Kata Allah, wa huwal ghafuru dzur rahmah. Dialah Allah yang Maha Pengampun, dzu ar-rahmah, pemilik sifat rahmat. Maka ahlu sunnah jamaah meyakini Allah itu punya sifat rahmat. Maka sifat Allah tidak terbatas hanya dengan beberapa sifat yang disebutkan oleh sebagian ahlu kalam. Sebagian mengatakan Allah memiliki sifat 7, sebagian mengatakan sifat 20. Sementara ar-rahmat tidak mereka masukkan ke dalam bagian sifat Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas-jelas Allah memiliki sifat yang namanya rahmat. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ghafuru dzur rahmah, dialah pengampun, memiliki sifat rahmat. Jadi Ar-Rahmanir Rahim merupakan dua nama yang terangkum, terambil daripada sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun Ar-Rahman lebih luas maknanya dibandingkan Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman rahmanud dunya wal akhirah. Rahman adalah nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan rahmat beliau yang begitu agungnya, mencakup seluruh manusia, mencakup seluruh makhluk. Binatang, tumbuh-tumbuhan, seluruh alam semesta ini, subhanallah, dapat berkembang dengan rahmat Allah dari namanya Ar-Rahman. Dari nama Ar-Rahman inilah makan orang-orang kafir yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan Allah memiliki anak, Allah memiliki istri, tapi dengan rahmatnya Allah dan namanya Ar-Rahman, mereka tetap makan, mereka tetap minum, mereka tetap dapat rezeki. Mereka menikah, beranak pinak, mendapatkan kekuasaan, jabatan, kekayaan. Ya, dengan sifat rahmatnya dari namanya Ar-Rahman. Hewan-hewan buas yang Anda lihat tidak memangsa anaknya. Singa tak memangsa anaknya. Subhanallah. Dari namanya Ar-Rahman. Karena itulah ulama mengatakan Rahmanud dunya wal akhirah. Dia adalah yang maha pemurah di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia, subhanallah, rahmatnya mencakup seluruh hamba-hambanya. Tak pandang bulu mukmin kafir, ya, tak pandang bulu kaya miskin, semuanya dapat rahmatnya di dunia ini yang tak terhingga. Wa ma bikum min ni'matin wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua nikmat yang ada pada kalian datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Burung terbang di udara dengan rahmatnya Ar-Rahman. Subhanallah. Sehingga tak jatuh ke bawah. Inilah nama Allah Ar-Rahman, dari namanya, dari sifatnya rahmat yang mencakup segala macam bentuk rahmatnya, dia limpahkan kepada seluruh makhluknya. Benda hidup, benda mati, manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, malaikat, semuanya dapat rahmat Allah dari namanya Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim,
ya adalah merupakan nama Allah Subhanahu wa taala yang lebih khusus, ya, yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan rahmatnya yang khusus ini kepada hamba-hambanya yang spesial. Mereka lah hamba-hamba yang mendapatkan nikmat batin. Adapun Ar-Rahman, Allah berikan rahmatnya kepada seluruh manusia, seluruh binatang, seluruh tumbuhan. Inilah nikmat yang zahir. Nikmat yang batin berupa iman, berupa Islam, berupa hidayah, petunjuk mengikuti para Rasul. Inilah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Semuanya ini daripada rahmatnya yang terambil dari namanya Ar-Rahim. Karena itulah Allah mengatakan Ar-Rahim, Rahimul Akhirah. Ar-Rahim adalah Tuhan yang maha murah di hari kiamat kelak kepada hamba-hamba yang dia pilih, yang dia selamatkan. Di hari akhirat, maka tak ada lagi yang namanya rahmat Allah kepada orang-orang kafirin. Orang-orang kafir yang menyekutukan Allah, orang-orang zalim. Ya, mereka hanya mendapatkan rahmat Allah di dunia. Allah akan katakan kepada mereka, "Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya." Kalian telah menghabiskan segala macam kebaikan-kebaikan Allah berikan kepada kalian dalam kehidupan kalian di dunia. Masya Allah. Habislah semua ya kebaikan mereka, Allah telah bayar ke dunia. Dengan rahmatnya mereka makan, minum, menikmati berbagai macam kenikmatan dunia, fasilitas dunia. Namun bila hari akhirat datang, semuanya mereka akan menjadi orang-orang yang merugi. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pindah kepada pembahasan berikutnya. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah, Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid. Ya, ini beliau buat bagikan judul Kitabut Tauhid. Dan kitab dalam bahasa Arab yaitu masdar dari kata-kata kataba yaktubu, kitaban wa kitabatan wa kutuban, ya. Dan kata-kata kitab kembali kepada ma'nal jama'. Secara bahasa, Alkitab ujungnya kembali kepada makna al-jam'u, mengumpulkan. Ya, disebut kitab, Alkitabu kitaban karena mengumpulkan lembaran-lembaran yang dalamnya ada perkataan-perkataan. Ya, jadi Alkitabu asalnya dari kata-kata al-jam'u. Dalam bahasa Arab, al-katibah itu adalah kumpulan daripada para pasukan-pasukan yang dipimpin dalam peperangan di atas unta-unta, di atas kuda-kudanya. Dalam bahasa Arab namanya al-katibah. Ya, al-kitabatu bil qalam dikatakan kitabah karena pena ketika menulis mengumpulkan huruf-huruf yang membentuk kalimat membentuk makna. Maka inti kata-kata kitab dalam bahasa Arab kembali kepada makna al-jam'u. Dan yang dimaksud dengan al-kitab ini al-maktub, apa yang dituliskan. Ya, berupa keterangan-keterangan selanjutnya. Ya, ai hadza maktubun jami'un. Jadi inilah dia kitab yang mengumpulkan li khasa'is tauhid. Yang mengumpulkan berbagai macam bentuk keistimewaan tauhid. Kitab ini apa isinya? Inilah isinya. Pertama, kitab ini membahas khasa'is tauhid, keistimewaan tauhid. Subhanallah. Wa huquqihi, akan membahas hak-hak tauhid. Wa mukammilatihi, akan membahas apa penyempurna tauhid. Wa ma yunafihi minasyirkil akbar, akan membahas berbagai macam perkara-perkara yang memudarkan tauhid, menghilangkan tauhid daripada perbuatan-perbuatan kesyirikan, syirik akbar, ya, atau yunafihi kamalahul wajib minasyirkil asghar, membahas segala macam perkara yang menafikan kesempurnaan tauhid daripada segala macam bentuk syirik-syirik kecil, awil bidah al-qadihah, atau yang mengurangi tauhid dari segala macam bid'ah-bid'ah yang tercela fi tauhid, awil ma'asi, atau perkara-perkara maksiat yang mengurangi nilai tauhid, al-muqtadiyah li tauhid, al-munaqqisah li tauhid, yang mengurangi nilai tauhid. Ya. Wa bayani al-wasail wadh-dhara'i al-musilati ila syirki. Kitab ini akan membahas segala macam wasilah-wasilah, sarana-sarana yang menjurus menggiring kepada kesyirikan, ila syirki. Ya. Al-musilati ila syirki.
wal muqarrabata minhu bil barahin al-qat'iyah, yang mana kitab ini ya dimudahkan, didekatkan kepada orang membacanya, dilengkapi dengan berbagai macam al-barahin al-qat'iyah, bukti-bukti yang nyata, yang putus, minal kitabi was sunnah, baik berupa Al-Quran, baik berupa sunnah, wa aqwali salafil ummah, dan perkataan-perkataan ulama-ulama salaf yang terdahulu. Ini kitabnya, dan ini yang akan kita bahas. Apa yang akan kita bahas dalam kitab ini? Pertama, kitabnya akan membahas tentang khasa'isut tauhid, keistimewaan tauhid. Ya, hukukut tauhid, apa hak-hak tauhid. Subhanallah. Ya, yang ketiga mukammilatut tauhid, apa yang dapat menyempurnakan tauhid ini. Subhanallah. Yang keempat, ma fihi minasyirkil akbar, apa yang dapat membatalkan tauhid. Ini akan dibahas di sini berupa syirik akbar. Yang kelima, ma yunafi kamalahul wajib, yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Baik berupa satu, segala macam bentuk syirik-syirik kecil. Dua, segala macam bentuk bid'ah-bid'ah. Yang ketiga, segala macam bentuk kemaksiatan-kemaksiatan. Ini adalah hal-hal yang dapat mengurangi kesempurnaan bagi tauhid seseorang. Subhanallah. Kemudian yang keenam yang dibahas adalah segala macam sarana-sarana menjerumuskan manusia kepada kesyirikan. Inilah 6 hal yang akan dibahas dalam kitab yang mulia ini. Subhanallah. Pertama tentang kekhususan tauhid, keutamaannya. Yang kedua tentang hak-hak tauhid. Subhanallah. Yang ketiga, bagaimana kita menyempurnakan tauhid. Yang keempat, bagaimana kita mengetahui apa-apa yang dapat membatalkan tauhid berupa kesyirikan besar, kekufuran. Yang kelima, kita mengetahui apa yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid dari syirik kecil, dari berbagai macam bid'ah. Yang ketiga, dari pembahasan ini, dari berbagai macam maksiat. Yang terakhir, yang keenam, isinya adalah menjelaskan segala macam sarana-sarana yang akan menyampaikan manusia kepada berbagai macam bentuk kesyirikan. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akan melanjutkan pada dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam Muhammad bin Wahhab, pada hari ini kita akan menjelaskan tentang pembagian tauhid. Masya Allah. Jadi kata-kata tauhid dalam bahasa Arab dari akar kata wahada yuwahhidu tauhidan, yang maknanya adalah mengesahkan. Ya, tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam 3 hal. Inilah tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pertama dalam rububiyahnya, yang kedua dalam asma wa sifatnya, yang ketiga dalam uluhiyahnya. Jadi inilah 3 pembagian tauhid. Mari kita akan ulangi dan kita akan permudah. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahaminya. Jadi tauhid itu dibagi 3. Dan pembagian tauhid ini adalah pembagian yang begitu indahnya setelah para ulama meneliti, melihat, membahas, menyimpulkan inti daripada pembagian tauhid dari awal Quran, dari surah Al-Fatihah sampai akhir surah An-Nas. Tauhid itu hanya 3 saja. Tidak ada yang keempatnya. Pertama, tauhidur rububiyah, yang intinya adalah meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, makna Rabb pencipta, pemelihara, pengatur. Maka tauhidur rububiyah adalah mengesahkan Allah sebagai sang pencipta semata, tak ada tandingannya. Pengatur alam semesta, pemelihara alam semesta. Ya, dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan, dia yang memuliakan, dialah yang menghinakan, dialah yang memberi rezeki, dan seterusnya. Ya, ini namanya tauhidur rububiyah, mengesahkan Allah dalam rububiyahnya. Ya. Berkata Asy-Syari di sini, Syekh Abdul Rahman, wa huwal ilmu wal iqraru bi anna Allah rabbu kulli syai'in. Mengimani, meyakini Allah lah Tuhan segala sesuatu. Bi anna Allah rabbu kulli syai'in wa khaliqu. Allah lah pencipta segala sesuatu. Wa malikuhu, penguasa segala sesuatu, raja bagi segala sesuatu. Al-mudabbiru li umuri khalqih. Dialah yang mengatur seluruh urusan hambanya, makhluknya, jami'ihim, semua mereka. Ya. Dari mana kita mendapatkan ada tauhid rububiyah? Dari firman Allah SWT, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, dialah Rabb al-alamin. Makna Rabb adalah
Tuhan yang menciptakan, yang mengatur, yang memelihara al-alamin. Apa al-alamin? Segala sesuatu dari Allah. Makhluknya. Ialah yang mengatur makhluknya, menciptakan makhluknya, memberi mereka rezeki, menghidupkan mereka. Subhanallah. Mengatur semua urusan mereka. Ini tauhid yang pertama. Tauhidur rububiyah. Ya, dan tauhidur rububiyah ini adalah tauhid yang diyakini oleh banyak umat, bahkan orang-orang kafir Quraisy pun mereka meyakini tauhid rububiyah ini. Nanti akan kita bahas dalam perincian kelak dalam kitab ini. Bahwasanya orang-orang musyrik pun mengakui, bahkan iblis pun mengakui tauhid ini. Maka inilah tauhid yang tidak diperselisihkan. Semuanya mengakuinya. Bahwasanya hanya Allah yang mencipta, yang mengatur alam semesta, memeliharanya, ya, dan seterusnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata iblis? Iblis mengakui tauhid rububiyah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, iblis enggan. Ya, mengapa iblis enggan? Karena iblis menimbang-nimbang perintah Allah dengan logika akalnya. Dan inilah bahayanya beragama dengan akal sementara telah datang nas. Allah suruh dia sujud sebagai penghormatan kepada Adam, iblis tak mau, enggan. Kata Allah, aba wastakbar. Mengapa? Karena iblis mengatakan dia lebih baik. Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Ini perintah yang salah, wahai Tuhan. Seharusnya Adam sujud kepada saya lebih senior, saya lebih baik. Kenapa? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan saya dari unsur api, kau ciptakan dia daripada unsur tanah. Api lebih baik dari tanah. Ini kata iblis. Berarti iblis mengakui Allah menciptakannya. Inilah tauhid rububiyah. Sampai-sampai Firaun pun mengakui Allah sebagai penciptanya dalam hatinya. Kata Allah, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwan. Mulut mereka mengingkari Allah sebagai pencipta, tapi hati mereka meyakininya. Ketika Allah timpakan kepada Firaun berbagai macam bala bencana, subhanallah. Sehingga porak-poranda negeri Mesir kala itu Allah kirimkan kepada mereka banjir, Allah kirimkan kepada mereka kutu-kutu, subhanallah, darah, kodok-kodok, belalang. Berkatalah Firaun kepada Musa, ya Musa, minta kepada Tuhanmu agar Tuhanmu menyingkap semua bencana ini. Andai kata Tuhanmu menyingkap semua bencana ini, lanu'minanna lak, kami akan beriman kepadamu, wa lanursilanna ma'aka Bani Israil, kami akan bebaskan bersamamu Bani Israil. Tatkala Allah SWT angkat semua ini bencana musibah, Fir'aun kembali meradang dan kembali, subhanallah, menjajah Bani Israel sampai akhir kisah. Intinya Fir'aun pun mengaku Allah itu penciptanya. Bahkan di akhir kehidupan Fir'aun yang terlambat, ruhnya telah tiba di kerongkongan, berkata Fir'aun, sekaranglah aku beriman dengan Tuhan Bani Israel. Subhanallah. Jadi saya ulangi, tauhid rububiyah ini tauhid yang tidak diperselisihkan. Umat-umat dahulu mengakuinya. Bahkan, ya, kaum kafir Quraisy dan kafir bangsa Arab pun mengakuinya. Jika ditanyakan kepada mereka, siapa pencipta alam semesta? Mereka akan mengatakan Allah. Subhanallah. Adapun tauhid yang kedua, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tauhidul asma'i was sifat. Mengesahkan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dengan meyakini Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama dan punya sifat-sifat. Nama-nama tersebut, sifat-sifat tersebut telah Allah jelaskan dalam kitabnya yang mulia. Dan dijelaskan oleh nabinya yang mulia dalam sunnahnya. Kewajiban kita dalam mentauhidkan Allah dalam nama dan sifatnya, mengimani apa-apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Berupa nama-nama yang mulia, sifat-sifat yang maha tinggi. Dan apa ditetapkan Rasulnya. Dan kita menafikan, menolak dari Allah segala macam sifat-sifat yang dia nafikan bagi dirinya. Yang dinafikan oleh Rasulnya seperti sifat lupa. Allah menafikan sifat lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya, Tuhanmu tak pernah lupa. Maka kita katakan Tuhan Allah tak pernah lupa. Allah tak pernah mengantuk. Kata Allah, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Dia tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Maka kita katakan Allah tidak tidur, tidak mengantuk. Kita menafikan bagi Allah apa yang dinafikan oleh Allah bagi dirinya dari sifat-sifat dan nama-namanya, dan apa yang dinafikan oleh nabinya. Subhanallah. Kita menetapkan bagi Allah apa-apa yang ditetapkan bagi dirinya dalam sifat-sifatnya maupun nama-namanya sebagaimana apa yang ditetapkan nabinya. Allah mengatakan dia punya tangan. Kita katakan Allah punya tangan. Kenapa? Dia menyebutkan.
Ya iblis, ma manakanta tasjudu lima khalaqtu biyadaya, ya iblis, mengapa engkau enggan sujud dengan makhluk yang kuciptakan dengan dua tanganku? Kita katakan, ya Allah punya dua tangan yang tak pernah sama dengan tangan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, tidak akan pernah ada yang sama dengan Allah. Subhanallah. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau mengetahui ada yang menjadi tandingan bagi Allah SWT? Tidak ada. Ditetapkan Allah memiliki wajah, ya. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan. Ya, dalam Al-Quran banyak. Ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala bersifat seharusnya? Ya. Kenapa? Karena Dia yang mengatakan, Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah yang ditetapkan bagi dirinya, ditetapkan oleh Rasulnya. Kita menafikan dari Allah semua sifat-sifat yang dinafikan bagi dirinya. Inilah akidah Ahlussunnah. Dan dalam menetapkan sifat-sifat tersebut, kita harus menetapkan sifat tersebut min ghairi takyifin, tanpa kita tanya bagaimana hakikat sifat bersemayam. Allah itu bersemayam bagaimana ya? Tak boleh. Karena kau kan tak sampai ke sana, karena kau tak tahu Allah, kau tak tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kau akan tahu bagaimana sifat bersemayamnya Allah. Yang kau tanyakan bagaimana tangan Allah. Yang penting kau harus yakin Allah Maha sempurna dan tak pernah sama dengan makhluknya. Subhanallah. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, min ghairi takyifin. Kita tetapkan tanpa dengan menanyakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersemayam, bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah, bagaimana Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, bagaimana Allah datang di hari kiamat. Jangan tanyakan. Kenapa? Karena Nabi tak tanyakan. Para sahabat tak tanyakan, tabi'in tak tanyakan. Yang penting kita imani dengan meyakini Allah tak akan pernah sama sifatnya dengan makhluk. Min ghairi takyifin, tanpa menanyakan bagaimana sifat tersebut. Ya. Kemudian wala tamthilin, tanpa menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Wa min ghairi tahrifin, tidak menyelewengkan sifat tersebut sebagaimana kaum yang menyelewengkannya dari ahlu kalam. Ahlu kalam mengatakan Allah tak mungkin bersemayam, maknanya menguasai aras. Ini tahrif, ini penyimpangan. Allah tak punya tangan, maknanya adalah kekuasaan. Ini penyimpangan. Allah tak pernah turun, tapi maknanya adalah rahmat yang turun. Ini penyimpangan. Namanya tahrif. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin. Tidak pula kita menolak sifat-sifat tersebut. Sebagaimana Jahmiyah menolak sifat-sifat Allah. Allah bukan di atas, Allah bukan di bawah, Allah bukan menyatu, Allah dengan alam, bukan berpisah dengan alam. Allah ada tanpa tempat, Allah ada. Dan berbagai macam ucapan-ucapan lainnya yang diungkapkan oleh ahlul kalam. Subhanallah. Yang intinya mereka menolak Allah ada di atas. Ini namanya, ya jemaah sekalian, ta'til. Kenapa mereka menolak Allah di atas? Bertentangan dengan logika mereka. Sama dengan iblis alaihi la'natullah. Ketika Allah katakan sujud, dia tentang dengan logikanya. Tak mungkin saya sujud, ya Tuhan. Kenapa sujud kepada makhluk yang lebih rendah daripada saya? Orang-orang beriman tuh seharusnya ketika Allah jelaskan apapun dalam Quran mengatakan sami'na, ya Allah kami dengar. Jika itu berita, wasaddaqna, kami benarkan. Bukan kita tentang, kita bantah, kita nafikan. Subhanallah. Dia yang mengatakan tentang dirinya, dia lebih tahu tentang dirinya. Mengapa kita menentang apa yang dia katakan tentang dirinya? Tidak, dia tak punya tangan. Tidak, dia tidak punya wajah. Tidak, dia tidak punya sifat rahmat dan seterusnya. Ini tauhid yang kedua. Adapun tauhid yang ketiga, ya jemaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan nama tauhidu al-ilahiyah atau al-uluhiyah. Yang intinya adalah memurnikan segala macam ibadah hanya untuk Allah semata. Salat untuk Allah. Menyembelih untuk Allah. Tak ada sembelihan untuk jin, untuk hantu di lautan, tak ada. Ya, ini semuanya kesyirikan. Ini tumbal. Ini perintah dukun, sembelih ayam hitam, sembelih kambing hitam. Ini semuanya kesyirikan. Bawa kambing, bawa ayam hitam, datang ke kuburan wali, disembelih di kuburan wali. Ini semuanya kesyirikan. Subhanallah. Karena menyembelih adalah ibadah, harus untuk Allah. Apa dalilnya menyembelih ibadah? Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau untuk Tuhanmu dan menyembelihlah untuk Tuhanmu. Maka inti daripada tauhidul ilahiyah atau uluhiyah, agar engkau menyempurnakan segala macam bentuk ibadahmu, kau tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka segala macam
yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatanmu yang zahir, yang batin, semua harus untuk Allah dalam ibadah. Ya, berkata Asy'ari, wa huwa ikhlasul ibadati lillahi wahdahu la syarikalah. Dialah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah, tidak menyekutukan dengan apapun juga. Wa yata'allaqu bi a'malil 'abdi wa aqwalihi. Ibadah ini ada yang berkaitan dengan ibadah-ibadah amaliyah, gerakan, berinfak, bersedekah, berjihad, haji. Wa aqwalihi, ada yang berkaitan dengan perkataan, lisan, yang berzikir, mengumandangkan azan, membaca Quran, dan seterusnya, memberikan nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, bi a'malil 'abdi wa aqwalihi adh-dhahir wal batinah. Baik amalan-amalan zahir yang tampak seperti sujud, ruku, bersedekah, amalan yang tersembunyi seperti takut kepada Allah, cinta kepada Allah, berharap kepada Allah. Baik ucapan yang zahir dengan lisan, dengan lidah, ya, bismillah, alhamdulillah, Allah akbar, ucapan batin dalam hati. Semuanya adalah harus diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Inilah namanya tauhidul uluhiyah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian dulu kajian kita pada hari ini. Ya, insyaallah tabaraka taala di minggu yang akan datang, jika Allah berikan kepada kita ajal yang panjang, kita akan melanjutkan dengan pembahasan tentang dalil-dalil daripada Kitabut Tauhid ini. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taib, jazakumullah khairan pada Ustadz atas ilmunya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebaikan dan kesehatan kepada Ustadz, dan insya Allah apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Taib, para pemirsa Hasan TV, itulah tadi pembahasan kita, yaitu pembahasan kitab Hasyiyah, kitab Tauhid, dengan tema penjelasan tentang Tauhid. Dan alhamdulillah tibalah saatnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Seperti biasa kami mengajak para pemirsa Hasan TV untuk bagi yang ingin berinteraksi secara langsung bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 0811 900 7912, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melalui nomor 0811 900 7913. Taib, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo, qadarullah terputus. Kita masuk ke pertanyaan dari pesan singkat Ustaz WhatsApp. Pertanyaan pertama, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana nasib orang yang telah meninggal dan kuburannya tadinya biasa-biasa saja dan sesuai sunnah, namun oleh orang-orang yang masih hidup, kuburan orang tersebut dibuat bangunan di atasnya, dan orang-orang datang untuk menziarahinya dan meminta wasilah kepada orang tersebut. Maka apakah orang yang meninggal tersebut akan bertanggung jawab dengan perilaku syirik orang-orang yang masih hidup? Dari Abdullah di Bekasi, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana dengan nasib orang-orang yang telah meninggal dikuburkan secara syar'i? Kemudian datanglah generasi setelahnya merubah kuburan tersebut, diagungkan sebagaimana kuburan para sahabat diagungkan, ya, di mana-mana kuburan ulama-ulama dibuat bangunan yang begitu megahnya, dibuat ada juru kuncinya, macam-macam, dikasih kelambu. Akhirnya dikutuskan orang, dipuja orang datang sana berbondong-bondong untuk menaikkan hajatnya. Ada yang minta jodoh di sana, ada yang minta rezeki, tambahan kedudukan, tambahan anak, macam-macam. Apa nasib mereka? Agama kita ini tak ada yang namanya dosa warisan. Jawaban kita, agama ini tak ada namanya dosa warisan, tak ada dosa yang dihasilkan oleh orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "An la tazira waziratun wizra ukhra." Taklah mampu seseorang memikulkan kesalahannya pada orang lain. Masing-masing orang tanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Kullu nafsin bima kasabat rahinatun. Setiap jiwa akan bertanggung jawab dengan apa yang telah dia perbuat. Ya, maka orang-orang yang meninggal semacam ini disembah. Ya, sementara mereka tak pernah rela disembah, tak pernah rela dipuja, mereka tak akan pernah mendapatkan apapun hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Isa bin Maryam disembah oleh orang-orang Nasara. Apakah Isa diazab? Tidak.
Karena Isa tak pernah ajarkan demikian. Nanti di hari kiamat Allah akan datangkan Isa bin Maryam agar tegah hujah kepada penyembahnya. Allah mengatakan, ya Isa bin Maryam, anta qulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa bin Maryam, apakah engkau dulu ketika dunia mengatakan kepada umatmu, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan dari Allah SWT? Isa mengatakan, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Kata Isa, ma amartuhum, aku tak pernah mengatakan kepada mereka kecuali ani ibudullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah, dialah Tuhanku dan Tuhan kalian. Itu kata Isa bin Maryam. Ya, maka Isa tidak akan diazab dengan apa yang diperbuat oleh kaumnya yang menyembahnya, ya, dan billah. Demikian juga para wali-wali, orang saleh yang kuburannya dikultuskan, dijadikan sebagai tempat keramat, didatangi, dipuja, mereka tak pernah mendapatkan dosa dengan apa yang diperbuat oleh orang lain. Subhanallah. Orang yang salah dia akan memikul sendiri dosanya. Ya, Allahumma illah, kecuali satu hal. Orang yang meninggal ini orang yang akan meninggal ini tahu tentang kesyirikan di kampungnya, merebak budaya kesyirikan, dan dia tahu orang-orang itu akan berpotensi menjadikan dia sebagai orang yang dikultuskan. Dia tahu nanti akan dikultuskan, maka orang tersebut seharusnya membuat wasiat. Jika saya mati, jangan kuburan saya dibuat megah-megah. Saya tak mau mendatangkan bahan apapun selain daripada tanah di kuburan. Jika saya mati, saya tak mau dibuat gini. Dia harus buat wasiat. Kalau dia khawatir, dirinya nanti akan disembah. Ya, dia tahu bahwasanya orang-orang di sana banyak yang tersesat, banyak yang menyimpang akidahnya, dan dia tahu, dan dia khawatir nanti akan disembah. Wajib baginya memberikan wasiat. Andai kata dia tahu dan dia tidak memberikan wasiat, bahkan dia rela, dia pun kena dengan kerelaannya karena tidak mengingkari kemungkaran. Akhirnya disembahlah kuburannya. Apalagi jika dia mewasiatkan, bangun kuburan saya, buat makamnya menjadi indah, buat kubah di atas dan semacamnya, tentunya dia akan berserikat dengan orang-orang yang datang, ya, menyembahnya, meminta kepadanya, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Taib, jazakumullah khairan kepada Ustadz, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Ustadz, Taib, sudah ada penelpon yang masuk, Ustadz, kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana, Bu? Dari Ibu Herlina di Sulawesi, Ustaz. Iya, silakan, Bu, dipersilakan pertanyaannya. Maaf, Ustaz. Begini. Kedua orang tua saya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ya. Terus sebagian dari saudara saya yang belum memahami sunnah membuat bangunan di atas kuburannya, Ustaz. Ya. Pertanyaan saya. Ya. Apakah bangunan itu harus dibongkar? Karena di atas bangunan itu ada nama dari orang tua saya. Karena katanya apabila Dajjal telah bangkit, maka Dajjal itu bisa menghidupkan penghuni kuburnya bila ada nama di atasnya, Ustaz. Ya. Iya, makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada dua pertanyaan yang saya paham dari pertanyaan yang pertama. Apakah benar ungkapan orang bahwasanya orang yang di makamnya ada nama-nama yang dituliskan di sana, nama orang yang meninggal, nanti akan datang Dajjal sebelum hari kiamat akan menghidupkan orang-orang yang dalam kubur tersebut? Tidak pernah kita ketahui seperti ini lafaz hadisnya. Yang kita ketahui, Dajjal itu akan datang kepada satu umat mengaku diri sebagai Tuhan, kemudian kata Dajjal, andai kata aku bisa menghidupkan kedua orang tua laki-laki ini, apakah akan beriman aku sebagai Tuhanku? Kata mereka, ya. Maka Dajjal memerintahkan agar syaitan, pengikut iblis, merubah diri menjadi wujud ayah dan ibunya. Seketika dari kubur tersebut bangunlah ayah ibunya, padahal syaitan, bukan ayah ibunya. Ayah ibu tersebut memanggil sang anak, menyuruhnya beriman dengan Dajjal. Ini dia yang kita ketahui daripada lafaz hadisnya. Tidak ada kata-kata yang ada namanya, maka Dajjal akan menghidupkannya sepanjang pengetahuan kita. Dan Dajjal pun tidak bisa menghidupkannya yang telah mati. Tapi dia berpura-pura seolah-olah hidup kembali, padahal syaitan yang dia suruh menjelma. Adapun bagaimana sikap kita terhadap keluarga yang kita
menguburkan dia di atas sunnah, kemudian datanglah keluarga yang lain yang menentang dan mereka belum mengetahui sunnah, merubahnya, memugarnya, kemudian dibuatlah padanya cincin, dibuatlah batu, marmer segala macam. Apa sikap kita? Ya, pertama kita harus berlepas diri daripada apa yang mereka buat. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim berlepas diri daripada apa yang dibuat oleh kaum musyrikin. Inni bari'un mimma tusyrikun. Aku ini berlepas diri daripada apa yang kalian sekutukan. Jadi pertama, kita berlepas diri kepada keluarga. Yang kedua, jika ini belum terjadi, maka nasihati mereka dengan hikmah, bijak, dalil agar jangan dilakukan. Ini yang kedua, bila belum terjadi mereka ingin bergegas. Yang ketiga, bila memang telah terjadi, maka apa sikap kita? Lihatlah sisi kemaslahatan dan kemudaratan. Apabila membongkarnya akan memunculkan kemudaratan lebih besar, pertumpahan darah dan semacamnya, hilangnya nyawa, jiwa, putusnya silaturahmi dan semacamnya, maka meski ini kemungkaran, tapi tetap dibiarkan. Selama kita meyakini akan lebih fatal, ya dampaknya jika diingkari. Biarkan. Dosa di tangan mereka, suruh mereka bertobat jika mereka telah paham, tapi jangan diingkari dengan menghancurkan bangunan tersebut. Jikalau ini mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, sebagaimana yang tadi telah kita bahas. Ya, apalagi yang namanya person, apalagi yang namanya masyarakat, rakyat sipil, berat. Ya, adapun yang terjadi di kerajaan Saudi Arabia ketika dakwah Syekh Muhammad dengan Raja Saud menyebar, itu dengan tangan penguasa kekuasaan. Mereka punya kekuasaan, mereka hancurkan. Subhanallah. Ini memang kerja mereka, bukan pekerjaan orang sivil. Subhanallah, karena mereka punya kekuatan. Maka sipil tak boleh mengingkari hal-hal semacam ini dalam bentuk perbuatan yang akan memunculkan kemungkaran lebih besar, kerusakan lebih besar. Dia hanya mengingkari dengan hatinya dan mengingkari dengan lisannya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan kepada Ustaz, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Kita lanjut Ustaz ke pertanyaan selanjutnya, masih berkenaan dengan kuburan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, boleh bertanya Ustaz, apakah boleh berdoa salawatan di kuburan Ustaz? Jazakumullah khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kuburan bukanlah tempat beribadah, bukan tempat membaca Quran, bukan tempat bersalawat dan semacamnya. Tidak, untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kuburan. Kuburan itu, ya Allah SWT syariatkan untuk dikuburkan jenazah agar kita mengambil daripadanya pelajaran. Kenapa kita disuruh berziarah kubur? Apa hikmah ziarah? Pertama, agar kita mengambil pelajaran, kita nanti akan mati sebagaimana telah matinya orang-orang di dalam kubur tersebut. Kata Nabi SAW, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, ala fazuruha. Maka sekarang datangilah dia, kunjungilah dia, ziarahilah dia, fa innaha tudzakirul akhir. Karena dia akan mengingatkan kepada kematian. Ini hikmah yang pertama, disyariatkan ziarah kubur. Yang kedua, ziarah kubur itu disyariatkan Allah SWT untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Sebagaimana panduan Nabi SAW. Ketika dia ziarah ke kubur, dia mengucapkan doa untuk mereka. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin. Ya, salam keselamatanlah atas kalian keseluruhan, wahai kaum muslimin daripada penduduk kubur ini. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin. Wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Kami nanti akan mengikuti kalian. Semoga Allah mengampuni kami dan kalian. Ya, inilah doa. Jadi intinya yang kedua untuk mendoakan. Dan kuburan bukan tempat membaca Quran. Kenapa? Karena Nabi yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu bagaikan kuburan. Iqra'u fiha al-Baqarah. Supaya tak seperti kuburan, bacakan dalamnya Al-Baqarah. Fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra fil Baqarah. Karena syaitan akan lari terbir-bir tunggang langgang dari rumah yang dibacakan padanya Al-Baqarah. Ini perintah membaca Quran di rumah supaya rumah itu tidak seperti kuburan. Rumah-rumah yang tak dapat padanya bacaan Quran, tak dibacakan Quran, ini kuburan hakikatnya. Subhanallah. Orang yang telah mati sebelum dia mati. Karena hakikat kehidupan adalah kehidupan iman. Kehidupan hati.
Jasad orang-orang kafir telah mati sebelum dia mati karena orang itu hidup dengan iman. Maka dalam hadis yang mulia ini, Nabi melarang kita untuk menjadikan rumah-rumah kita seperti kuburan. Supaya tak sama dengan kuburan, disuruh baca Quran. Maka ini menunjukkan kepada kita, bukanlah Quran itu tempat bacanya di kuburan, tapi di rumah. Subhanallah. Ya. Karena Nabi mengatakan jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Artinya membaca Quran itu bukan di kubur, di rumah. Subhanallah. Dan tidak ada kita dapati keterangan dari Nabi, sahabat, tabi'in mereka baca Quran di kuburan, tak ada. Ya, kita tidak membicarakan masalah mencedekahkan pahala bacaan Quran kepada orang meninggal. Ini nggak kita bicarakan. Ini dipersisikan dengan ulama. Kalaupun engkau milih pendapat ulama mengatakan sampai pahalanya, mengapa di kuburan? Kenapa tak di rumah? Walaupun kita mengatakan ini pendapat yang lemah. Subhanallah. Oleh karena itu tak layak hal-hal semacam ini dilakukan di kuburan. Ya, kalau kau ke kuburan, apa yang kau lakukan? Buka sandalmu. Nabi melihat seseorang yang memakai sandalnya, kata Nabi, ya sahibat sibtain, wahai pemilik sandal, angkat sandalmu. Jangan kau duduk di kuburan. Ya, ini ada dalam kuburan. Ya, jangan sholat mengarah kuburan. Ini ada dalam kuburan. Kalau engkau harus mencolok ke jenazah di kuburnya, ya, dan mendoakan jenazah di kuburnya, silahkan mendoakan dia menghadap ke arah kiblat, bukan ke arah kuburan. Sebagaimana kesalahan sebagian orang mendoa ke hadapan kubur Nabi SAW membelakangi kiblat. Ini kesalahan yang fatal. Berdoalah menghadapkan dirimu kepada kiblat, bukan kepada kuburan. Meski kubur Nabi yang mulia SAW. Ya, oleh karena itulah sekali lagi kita katakan ibadah dibangun di atas ittiba. Ibadah dibangun di atas bagaimana yang diajarkan Nabi, para sahabat, para tabi'in. Kita tidak boleh melampaui mereka dengan mengarang-arang ibadah baru. Apa yang tak mereka buat, jangan kita buat dalam bab ibadah, dalam bab agama. Wallahu ta'ala a'lam. Taib, jazakumullah khairan pada Ustadz. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Dan pertanyaan terakhir Ustadz pada pertemuan pada kali ini, sudah ada penelpon yang masuk. Kita angkat terlebih dahulu. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana, Bu? Dan saya di Ustaz. Akan pertanyaannya, Bu. Anda mau Ustaz, gimana caranya menyikapi keluarga, tetangga dan di kampung? Kita kan sering diundang dalam acara 7 hari, 40 hari dan seterusnya, Ustaz. Kita dengan keluarga rusak, dan kita pun menghadirinya. Kalau kita sering diundang, itu aja Ustaz. Ya Bu, diringkas soalnya. Soal pertanyaannya. Ya. Halo? Iya, bisa diulang pertanyaan, Bu. Mohon diringkas ya. Diringkas pertanyaannya, Bu. Gimana caranya kita menyikapinya biar hubungan kita dengan keluarga tetangga dan masyarakat itu tidak terus like tuh. Ya, jelas. Oke. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana sikap kita terhadap berbagai macam kegiatan-kegiatan, acara-acara yang dinisbatkan kepada agama, acara keagamaan, padahal tak memiliki dasar dasar. Dia bid'ah. Dan ternyata adalah peringatan kematian hari pertama, kedua, ketiga, ketujuh, ke-100, ya, ke-1000 dan seterusnya. Ya memang jelas-jelas bukan daripada Islam. Tak ada padanya sedikit pun keterangan dari Nabi, para sahabat tabi'in, dari jalur-jalur yang sahih. Bagaimana kita ketahui Nabi wafat, para sahabat juga wafat, tabi'in wafat. Imam yang 4 wafat, tak pernah ada acara semacam itu dibuat mereka. Ya, dan mereka tentunya lebih berilmu dalam agama. Tentu mereka lebih cinta Allah daripada kita. Ya, mereka lebih tinggi daripada kita. Bagaimana kita mengadakan satu cara beragama yang tidak mereka adakan, yang tidak mereka lakukan. Subhanallah. Dan kita dalam bab agama tidak bisa mengatakan ini baik, itu buruk. Karena agama milik Allah SWT, dia mengatakan baik dan buruk. Dan yang terbentuk keburukan agama adalah orang yang menambah-nambahi agama. Yang tak pernah Rasulullah ajarkan. Ya, berkata Imam Malik rahimahullah, man ibtada bid'atan yara anna hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah.
Kata guru Imam Syafi'i rahimahullah, barang siapa, Imam Malik, berkata Imam Malik, barang siapa yang membuat satu cara baru beragama, bid'ah, dan dia menganggap itu baik, sungguh dia telah menganggap Muhammad berkhianat terhadap risalah. Artinya dia anggap Muhammad tak sempurna menyampaikan risalah, ada yang dia sembunyikan. Inilah risikonya. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, man istahsana faqad syarra. Barang saya mengatakan ini baik, sungguh dia telah berani buat syariat. Subhanallah. Ya, jelas kita katakan bahwasanya ini perkara-perkara menyisi agama, dan dalam Islam Allah mengatakan ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah engkau saling tolong-menolong mewujudkan perkara-perkara kebaikan, perkara takwa. Jangan saling tolong-menolong dalam mewujudkan perkara-perkara keburukan dan dosa. Maka tak boleh kita mensupport acara-acara semacam ini. Tak boleh mendatanginya kecuali untuk menjelaskan jika memungkinkan, jika ada peluang-peluang untuk menjelaskan, tidak menimbulkan fitnah, datangi, terangkan, jelaskan. Ya, tapi untuk bergabung, untuk ikut tidak. Subhanallah. Dan kita dalam hidup ini lebih diutamakan mencari ridha Allah, bukan mencari keridhaan manusia. Nabi kita mengatakan manil tamasa ridhan nasi bisaqatillah sakhitallah alaihi. Ya, wasakhitu 'alan nas, yang cari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, Allah akan murka kepadanya, kelak manusia pun akan murka kepadanya. Subhanallah. Manir tamasyidullah bisaqatin nas radhiyallahu alaihi wa radhiya alaihi nas. Atau kama qala, sebaliknya barang siapa yang mencari keridhaan Allah meski manusia tak ridha, Allah akan ridha kepadanya, kelak pun manusia akan ridha. Ya. Maka kita tidak bisa toleransi perkara gini. Tidak. Ini perkara-perkara kemungkaran tak bisa kita toleransi. Kita mohon maaf, saya tak bisa datang, Bu. Mohon maaf. Kenapa tak bisa? Saya punya kegiatan lebih penting daripada itu. Mohon maaf. Ya, andai kata belum bisa terangkan, kalau bisa terangkan, katakan. Karena hal itu yang saya pelajari tak ada dasarnya, tak ada dasarnya, beragama dengan dasar. Jika memungkinkan, terangkan secara detail. Jika tidak, terangkan secara umum. Ya. Jika belum mungkin disampaikan, katakan, saya belum bisa, saya ada uzur. Lihat kondisi dan keadaan. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Nah. Dan jazakumullah khairan kepada Ustadz yang sudah memberikan jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kita. Dan itulah tadi pertanyaan terakhir Ustadz pada pertemuan kita kali ini. Dan para pemirsa Hasan TV, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan jazakumullah khairan juga kepada para pemirsa Hasan TV yang sudah setia menyaksikan program-program Hasan TV terkhusus pada pagi hari ini. Dan bagi para pemirsa yang ingin menyaksikan video siaran ulangnya, bisa disaksikan lewat media sosial seperti YouTube, Facebook, dan lain-lain, tentu saja setelah proses editing selesai. Dan terakhir, kami selaku kru yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan selama kajian ini berlangsung. Dan terakhir kami mohon maaf, kita tutup pertemuan kita pada kali ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.